Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu besar, berkenan mengasihi kami, menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya sungguh kami dapat melihat pertolongan dan kasih Tuhan, dan kami dapat melaksanakan setiap kehendak Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 22 ayat 8b sampai ayat 14. Yesaya pasal 22 ayat 8b sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kota yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap, dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini ada isu mengenai mengcover atau menyanyikan kembali lagu orang lalu ditayangkan di media sosial atau di YouTube. Nah, beberapa isu itu berkaitan dengan hak cipta. Jadi ada isu bahwa sebentar lagi orang tidak boleh mengcover lagu. Kenapa? Karena bisa merugikan penyanyi atau penulis lagu yang sesungguhnya. Ketika orang-orang atau masyarakat lebih senang mendengar yang mengcover lagu, otomatis semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang melihat, itu keuntungannya semakin besar. Nah, itu sungguh merugikan bagi orang yang membuat atau menulis lagu itu. Nah, kadang manusia itu memang tidak ada yang baru ya di bawah langit biru, semuanya memang sudah pernah ada, tetapi manusia jarang bisa mengapresiasi, nggak semua manusia ya, tapi manusia itu mengalami kesulitan untuk mengapresiasi milik orang lain dan menuliskan kutipan bahwa ini memang milik orang lain atau ini adalah saya ambil dari orang lain, saya terinspirasi dari orang lain. Orang-orang sering menganggap enteng hal itu, merasa bahwa ini sudah saya edit kok di kepala saya, sudah saya campuri pemikiran saya, jadi ini adalah milik saya, ide saya, paham saya, dan produk saya sendiri. Nah, orang-orang Israel pada saat itu juga melihat bahwa semua yang dimilikinya, keagungan, kemuliaan, bukan kemuliaan ya, keagungan, kebesaran, semua hal-hal yang besar, yang baik di Israel saat itu adalah milik mereka. Mereka tidak ingat bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan mereka mengubah segala sesuatunya, memanfaatkan segala sesuatunya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Nah, pada waktu itu mereka merasa bahwa ini tidak apa-apa kok dilakukan. Bahwa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Bahkan dikatakan bahwa di tengah-tengah mereka ada kegirangan, ada sukacita, bahkan berpesta ketika ketika melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membaca, ini adalah nubuat-nubuat yang akan dialami oleh orang-orang, karena waktu itu kan lebih banyak suku-suku dan lain-lain ya. Ini dinubuatkan untuk orang-orang dan bahkan orang yang ada di penduduk di Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Jadi merasa bahwa mereka ini adalah orang yang baik, orang yang terpilih, orang yang suci. Jadi yang mereka lakukan itu sudah yang paling baik.
Nah, ketika hal itu terjadi, ternyata Tuhan bahkan tidak mengampuni kesalahan mereka ini. Kenapa? Karena mereka tidak lagi melihat Tuhan, mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Dan ini yang sering menjadi kesalahpahaman, bahwa mereka merasa, orang Israel saat itu merasa bahwa mereka kan umat pilihan Tuhan. Mereka kan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka kan orang-orang di Yerusalem, mereka diberikan hak banyak oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa ketika itu mereka terima, mereka bisa melakukan segala hal. Bahwa semuanya itu diperbolehkan, padahal tidak demikian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari bersama-sama kita merenungkan. Yang pertama-tama adalah apa yang sebenarnya yang menjadi milik kita ini, yang menjadi hak kita ini, itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah milik Tuhan. Keselamatan yang kita miliki, iman yang kita miliki, damai sejahtera yang kita miliki, ini bukan adalah milik kita seorang, tetapi ini adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Kehidupan kita ini juga adalah milik Tuhan yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Tetapi bukan berarti kita itu pindah kepemilikan, jadi dari Tuhan dipindahkan ke kita, tidak, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Nah, persoalannya adalah mampukah kita untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam setiap yang akan kita lakukan? Mampukah kita melihat Tuhan? Mampukah kita bertanya kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, atau kita bersikap lancang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem tadi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan itu selalu dalam kisah-kisah Alkitab dan lain-lain itu pokok utamanya adalah selama kita meminta pengampunan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Jadi seakan-akan ini adalah hal yang murah ya, yang penting kan minta ampun saja, nanti kan Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau kita, ini memang tidak layak diperbandingkan ya, karena ini kan Tuhan dan manusia. Tetapi bagi manusia, apakah mudah mengampuni orang lain? Apalagi orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, ketika mengkhianati kita, menyakiti kita dengan hal-hal yang sudah mereka tahu tidak boleh dilakukan, tetapi mereka terus melakukannya. Nah, apa yang kita rasakan ketika orang-orang menyakiti kita dan setiap mereka menyakiti, mereka meminta maaf? Ya karena kita manusia berdosa, kita tidak sebaik Tuhan, mungkin pemberian maaf tidak semudah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita menganggap bahwa murah sekali pengampunan itu. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu juga bisa murka. Bahwa Tuhan punya kemungkinan untuk tidak memberikan pengampunan. Dan itu adalah hak utuh milik Tuhan. Pengampunan itu kita hanya bisa meminta, kita tidak bisa memaksakan. Apalagi ketika kita merasa lancang, kita merasa umat yang dipilih Tuhan, kita merasa umat yang sudah diselamatkan, lalu kita kemudian merasa bahwa kita sudah pasti diampuni oleh Tuhan. Tetapi ayat yang ke-14 menuliskan, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Betapa mengerikannya ketika Tuhan sungguh murka kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan memberikan pengampunan kepada kita. Ini bukan menakut-nakuti bahwa Tuhan tidak akan memberikan pengampunan dan lain-lain. Tapi dari bacaan ini kita melihat bahwa manusia ya manusia. Manusia itu dikasihi Tuhan dengan sebegitunya. Tetapi hak itu adalah milik Tuhan. Mau mengampuni, mau tidak, mau memberikan, mau tidak, itu adalah sungguh hak Tuhan. Nah, hari ini mari kita menilik kembali kehidupan kita. Sudah berapa kali kita ini lancang di hadapan Tuhan? Sudah berapa kali kita ini melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan hal yang tidak patut kita lakukan, dan berapa kali kita sudah minta ampun tetapi mengulanginya lagi. Saya sendiri punya banyak sekali dosa yang saya ulang-ulang, baik sadar maupun tidak. Maksudnya kalau kadang kan kalau sudah terbiasa kan nggak sadar melakukan pengulangan, tapi ada juga yang dalam keputusan sadar saya melakukan kembali dosa yang sudah saya pernah minta kepada Tuhan untuk diampuni. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, bumi kita, lingkungan kita ini juga bukan milik kita. Tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karya Tuhan, ya harus ada perizinan dari Tuhan, tidak boleh sembarangan. Ya kan kita mau
mau mengusik karya orang lain kan juga butuh perizinan, apalagi ini adalah milik Tuhan. Bagaimana mungkin kok kita melangkah tanpa perizinan dari Tuhan? Tuhan sudah menciptakannya untuk tujuan tertentu, lalu kita mencoba membelokkan tujuannya. Nah, ini yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita, lingkungan kita, dan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia lewat karya-karyanya. Mari kita lihat kembali. Dan yang berikutnya adalah mari menilik diri. Sudahkah saya dalam meminta ampun itu sungguh-sungguh? Atau beranikah saya mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan? Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, sungguh kami memohon ampun karena kami terus-menerus hidup dengan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan dosa, kami lancang, bahkan ketika kami meminta ampun, kami melakukannya kembali. Sungguh Tuhan, ampuni kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memulihkan kami agar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.